Kontestasi jelang 2024 kian memanas. Bagaimana tidak, sejumlah isu digulirkan bagi para bakal calon yang akan menghadapi pemilu 2024. Baru-baru ini isu yang menjadi sorotan mengenai Menteri Pertahanan sekaligus bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto diterpa isu menampar Wakil Menteri Pertanian dalam rapat. Prabowo menyatakan berita hoax ini adalah bagian dari efek negatif internet bagi generasi muda di era teknologi modern saat ini. Tadi saya catat itu benar, ini tantangan bagi kita semua. Ya tapi memang ini ancaman dunia maya ini luar biasa. Sekarang cepat menyebarkan fitnah, hoax, yang aneh-aneh. Saya dibilang menempeleng Wakil Menteri Pertanian. Ya aku dibilang menempeleng. Wakil Menteri, orang itu tidak pernah saya, mungkin selama 4 tahun saya di pemerintah baru sekali saya bicara sama dia. Karena saya ini menteri, ya kan? Menteri bicara sama menteri, kan kira-kira begitu. Tapi kebohongan itu ada yang ketahuan. Tak hanya Prabowo, kami lansir dari website kominfo.go.id, sejumlah isu dan berita bohong hoax juga menerpa dua bakal calon presiden lain, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dalam sebuah unggahan video di media sosial, mengklaim mantan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini Capres Anies Baswedan ditahan selama 20 hari, padahal klaim ini adalah keliru. Diketahui gambar tersebut adalah hasil suntingan dan identik dengan artikel yang dirilis media online pada 17 Februari 2022. Tak hanya itu, isu Kominfo juga memperlihatkan ada 2 pendukung Anies Baswedan ditangkap karena mengancam Presiden Joko Widodo. Setelah dicek kebenarannya, informasi ini adalah tidak benar. Video yang diunggah bukanlah 2 pendukung Anies, melainkan video mengenai perampokan di daerah Batam. Baca Pres Ganjar Pranowo juga terkena isu hoax, salah satunya mengenai pemilihan cawapres Ganjar. Yaitu dalam laman Kominfo ada sebuah unggahan bahwa teka-teki cawapres Ganjar terungkap, yaitu Said Akil Siraj. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut tidak benar. Foto merupakan hasil suntingan dari foto asli, padahal foto yang diambil merupakan bagian dari kegiatan Rektor Unusra yang dilantik di Jakarta. Menghadapi ancaman hoax dalam pemilu, Menkominfo Budi Ari menegaskan bahwa sebaiknya masyarakat jeli dalam menerima sebuah informasi. Kami kutip dari laman kontan.co.id, Menkominfo Budi Ari Setiadi menyebut, disinformasi dalam kegiatan elektoral dapat mengakibatkan polarisasi antar masyarakat secara berkepanjangan, menurunnya kepercayaan pada demokrasi dan institusi pemerintahan serta menimbulkan instabilitas politik yang menghambat roda perekonomian. Jangan sampai kemudahan penyebaran informasi antar individual yang seharusnya mendorong penguatan demokrasi kita justru dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk saling menjatuhkan satu sama lain melalui information disorder. Mengenai pedoman liputan pemilu, Dewan Pers menggelar workshop dan pelatihan peliputan pemilu 2024 kepada sejumlah wartawan di salah satu hotel di kota Ambon. Dewan Pers juga mengingatkan media untuk tidak menggunakan media sosial sebagai sumber berita. Workshop ini bertujuan untuk menekankan beberapa pedoman, yaitu wartawan dan pers harus independen dalam peliputan pemilu, harus imparsial, tidak memihak, serta tetap mengedepankan kode etik jurnalistik secara profesional. Pelatihan dan pembekalan wartawan di seluruh Indonesia menyambut tahun politik ya pemilu 2024. Nah, diharapkan dengan adanya workshop ini maka para wartawan dan media di seluruh Indonesia bisa melakukan liputan-liputan yang bermutu yang memberikan informasi kepada publik ya dalam proses pemilu dan sampai nanti pada pemilu 2024. Meski kontestasi 2024 makin memanas, masyarakat tetap dihimbau jeli dan pintar menerima juga mencerna informasi yang diterima agar pemilu ke depannya dapat tercipta lebih damai. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jelang kontestasi berbagai narasi mengenai pemilu 2024 hendaknya semakin kita pilih dan juga pilah agar tidak adanya fitnah maupun hoax yang terus membanjiri khususnya di media sosial. Lalu sebenarnya bagaimana pemerintah menangkal hoaks yang semakin kencang jelang pemilu dan bagaimana pula seharusnya masyarakat memilah agar tidak tergiring hoaks ini. Kami hadirkan perbincangannya dalam Sapa Indonesia Pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi dan juga ada Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong. Kami juga sebelumnya sudah mengundang Bawaslu untuk dialog hari ini namun belum mendapatkan respon hingga pagi ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap memperbincangkan soal bagaimana ancaman hoax jelang Pilpres 2024 ini. Saya langsung ke Pak Usman dulu. Pak Usman, kita tahu kan semakin dekat dengan Pilpres ini
ancaman hoax juga semakin dahsyat. Salah satunya adalah yang menjadi korban hoax adalah salah satu kandidat dari Baca Pres Prabowo Subianto yang katanya informasinya ini dikabarkan hoaxnya adalah menempeleng salah satu menteri juga. Nah, apa yang perlu kemudian dicermati dari penyebaran hoax ini, apalagi di jelang Pilpres 2024 ini? Ya, selamat pagi, halo. Ya, selamat pagi. Ya, silakan, Pak Usman. Ya, Mbak Disti. Jadi Kominfo dalam konteks pemilu, dalam menghadapi pemilu, ini sudah merencanakan, bahkan sudah menjalankan sejumlah langkah untuk mengurangi atau mencegah hoax di ruang digital. Ya, kita punya mekanisme untuk mengidentifikasi hoax. Yang pertama dengan mesin pencari atau mesin pengais yang kita sebut AIS, Automatic Identification System. Jadi mesin ini akan beroperasi secara otomatis selama 24 jam dalam sehari. Dan kalau menemukan hoax politik maka dia akan identifikasi. Yang kedua, melalui patroli siber atau cyber patrol, ini tim yang terdiri dari 3 kelompok bekerja dalam 3 shift. Kalau mereka menemukan, jadi ini memelototi ruang digital, kira-kira seperti itu. Kalau menemukan hoax politik maka akan diidentifikasi. Dan yang ketiga melalui laporan masyarakat. Masyarakat bisa melapor kalau menemukan hoax politik melalui aduankonten.id. Nah, setelah kita identifikasi, nah kita tentu harus berdiskusi dengan Bawaslu. Ya, karena hoax politik ini memang definisinya agak seperti mirip ya dengan negatif campaign. Kita harus membedakan negatif campaign dengan black campaign. Black campaign itu masuk kategori hoax politik. Nah, ini Bawaslu yang saya kira bisa mengidentifikasi, bisa mendefinisikan. Ya, karena ini kan terkait dengan aturan kampanye pemilu. Jangan sampai negatif campaign itu boleh di dalam aturan KPU. Jadi positif campaign boleh, negatif campaign boleh, yang tidak boleh ini kan black campaign. Pengalaman di 2017 di Pilkada DKI kita kedatangan banyak, ya semua kandidat datang melaporkan bahwa ini black campaign, ini hoax politik begitu. Tapi kita berdiskusi dengan KPU, dengan Bawaslu waktu itu, apakah ini black campaign atau negatif campaign begitu ya. Jadi negatif campaign memang menyerang lawan politik, tetapi dengan fakta, begitu. Kalau black campaign memang menyerang lawan politik, tapi dengan kebohongan, begitu kira-kira. Ya. Nah, jadi selain itu yang harus dicermati ya, negatif campaign dan juga black campaign. Betul. Jadi kita menjalin MOU dengan Bawaslu, ya, dengan Bawaslu supaya kita tidak salah, begitu. Supaya kita tidak salah, ranahnya ini kan ada di Bawaslu, begitu ya. Oke, kalau kita lihat ini untuk dari Kominfo sendiri, dari patroli yang sudah dijalankan mulai hari-hari ini begitu menjelang Pilpres, sudah terlihatkah kemudian ada tren-tren, sudah mulai ada berita hoax soal politik jelang Pilpres ini, Pak Usman? Oh iya, sudah ada di 2022 ya, ke tahun lalu atau 2 tahun menjelang pemilu begitu, itu kita menemukan total dalam 1 tahun 50 hoax terkait dengan pemilu. Nah, biasanya mulai mendekati masa kampanye itu akan semakin ramai ya, berkaca pada pemilu 2019. Puncaknya itu di pemilu 2019 di Maret 2019. Itu puncaknya di Maret 2019. Puncaknya di Maret 2019. Nah, ini kita perkirakan di Januari 2024 ini akan mencapai puncak hoax politik. Lalu kemudian menurun di Februari 2024 karena pemilunya itu kan tanggal 14 ya. Nah, setelah tanggal 14 itu akan turun biasanya hoaxnya. Hoaxnya itu akan turun karena pilpresnya sudah kelar begitu. Pemilunya sudah selesai. Nah, tetapi memang ada perbedaan di 2019 dan 2024. Ya, ini durasi atau rentang waktu kampanye. Itu yang kemudian mempengaruhi ya? Iya, akan mempengaruhi. Di 2019
19 kampanyenya ini kan panjang. Ya kampanye. Biasanya ini hoax akan ramai ketika kampanye. Nah, sementara di 2024 ini kan pendek masa kampanyenya ya. 2 sampai 3 bulan lah. Tahun lalu 8 bulan atau 9 bulan begitu, tahun pemilu lalu begitu. Nah, tetapi kita tetap harus waspada, antisipasi. Selain tadi ya tindakan yang kita men-take down hoax politik, ya termasuk dalam kasus kemarin yang Anda sebutkan itu sudah kita stempel hoax itu ya, sudah kita stempel hoax. Karena ada konfirmasi dari Presiden Jokowi misalnya dan juga dari beberapa narasumber bahwa itu tidak benar itu. Untungnya langsung bergerak cepat begitu. Juga ya. Iya, dan selain itu kita juga melakukan literasi digital ya, apalagi disupport oleh masyarakat sipil. Misalnya Mavindo ya, Mavindo ini sedang melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengidentifikasi hoax. Ya, salah satu rumusnya itu kan too good to be true or too bad to be true ya, itu harus kita curigai. Kasus kemarin itu kan too bad to be true ya, terlalu buruk untuk benar begitu. Saya ke Pak Ismail dulu. Pak Ismail, ini kan sebagai organisasi yang kemudian khawatir sekali terhadap berita hoax. Lalu bagaimana Anda melihat informasi yang disuguhkan saat ini? Karena trennya sudah pasti, kemudian ketika ada pilpres trennya pasti akan meningkat penyebaran hoax ini. Apalagi di dunia maya, di media sosial, dahsyat sekali. Jadi kalau saya lihat memang, kalau dulu kan calon katakan 2 gitu ya. Mungkin kalau calon 3 gitu berarti jumlah hoaxnya bisa 3 kali lipat. Jadi potensinya itu seperti itu kalau dilihat. Dan pertama dari mana datangnya? Kemudian pertama dari para pendukung atau tim sukses. Mereka kalau ke calonnya sendiri masing-masing pastikan positif. Tapi ke calon yang lain biasanya berusaha untuk membangun persepsi negatif. Nah, persepsi negatif ini bisa potensi mengandung disinformasi. Ya kira ini ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat seperti contoh yang lagi tampil sekarang yang di stempel hoax itu banyak sekali di YouTube, Mbak. Nah, itu datangnya dari mana? Udah cukup lama gitu saya perhatikan. Sebetulnya masalah ekonomi ini. Banyak sekali orang-orang membuat kanal-kanal YouTube, tujuannya adalah mendapatkan view yang tinggi. Satu orang itu bisa bikin kanal YouTube itu banyak. Ya, kanal ini digunakan misalnya nih ada 2 calon. Orang yang tidak suka Anies, misalnya itu untuk calon itu. Dia buatinlah hoax-hoax buat mereka. Yang kira-kira hoaxnya menyerang Anies. Orang yang nggak suka Ganjar, ya dibuat hoax yang menyerang Ganjar gitu. Yang tidak suka Pak Prabowo dibuatin juga seperti itu. Jadi dia membuat hoax itu untuk semua kalangan, semua pasarnya. Caranya gampang sekali. Apa yang lagi muncul, entah itu di potongan foto di media online, dibuat narasi itu gampang sekali. Dan itu sudah sejak terjadi lama, Mbak. Sebelum era YouTuber itu tahun 2017, ingat ya saya waktu itu masih era blogger. Jadi pada era blogger itu mereka membuat konten sama, tujuannya supaya dapat AdSense kan, dapat AdSense. Ya, dia itu di wawancara itu yang membuat hoax. Dia dapat keuntungan 1 tahun, sebulan itu 100 juta. Dia membuat 80 website waktu itu. Dan dari masing-masing website kan tinggi sekali. Jadi nggak mungkin kan kita bisa membuat konten banyak. Nah, itu dia yang kemudian jadi pertanyaan kita juga. Kenapa kemudian satu orang ini bisa membuat akun, bisa dikatakan begitu banyak akun YouTube dan juga akun media sosial lainnya. Apakah kemudian ini hanya bisa dikatakan individu semata atau memang ini sudah tersistematis, sudah ada strukturnya sebenarnya, apalagi menjelang pilpres ini. Anda melihatnya seperti apa? Kalau menjelang pilpres ya arahnya tim mendukung untuk pilpres. Saya kira tidak sebanyak itu ya akun-akun kanal-kanal YouTube yang mereka buat tuh. Kalau saya lihat itu lebih benar-benar ekonomi karena itu panjang. Kita butuh waktu yang cukup panjang, sangat panjang sekali untuk mendapatkan subscriber yang sangat banyak kan. Gitu. Dan nggak bisa dalam waktu sebulan 2 bulan tiba-tiba banyak. Memang akan ada seperti itu yang mencoba untuk menyebarkan ya. Tetapi kalau yang di YouTube, yang saya perhatikan sering menyebar di grup-grup WA, kemudian balik lagi ke sana sehingga view-nya sangat tinggi. Itu kebanyakan masalah ekonomi dan itu bisa jadi individu. Ada beberapa orang yang waktu dulu itu ditangkap, bahkan dia itu mengaku, ya, saya punya kanal YouTube A, B, C, itu banyak sekali. Dan setelah saya lihat, isinya seperti menyuplai hoax untuk masing-masing kalangan. Mungkin ini Pak Usman Kansong, bagaimana Kominfo itu, kalau saya kita bisa
deteksi ini akun-akun kanal-kanal YouTube yang sudah jelas, persis seperti yang distempel tadi ya, kelihatan breaking news misalnya Pak Ganjar ditangkap atau pendukungnya ditangkap dan seterusnya. Itu banyak sekali. Kalau seperti ini bisa kerjasama Kominfo dengan YouTube ya, itu di take down. Mereka butuh waktu yang lama kan untuk mendapatkan follower yang banyak. Kalau sampai akunnya di take down, saya kira itu akan sangat membantu. Kalau seandainya mengejar satu persatu video YouTube-nya susah sekali karena mereka bisa bikin sehari itu bisa 5 gitu. Itu baru satu kanal. Nah kalau kanalnya banyak, orangnya banyak sekali, itu luar biasa. Jadi dan YouTube ini produksinya tuh mudah sekali dibuat dan karena sifatnya gambar sangat up to date, dibumbui dengan cerita yang benar-benar disinformasi dan hoax tuh biasanya di-share ke grup-grup WA pendukung dan seterusnya. Mereka itu sifatnya massa, mereka sudah nggak bisa berpikir lagi Mbak. Pokoknya kira-kira seperti ini ya udah seperti benar gitu. Jadi ketika distempel, adanya ditaruh di webnya Kominfo misalnya, tapi stempelan itu tidak menyebar di grup WA. Jadi ini kita bisa jadi masalah ya. Hoax-nya menyebar, tapi disinformasi nggak ikut menyebar. Oke. Nah kalau ya. Oke, berarti kemudian itu yang menjadi PR juga, menjadi PR dari bisa dikatakan Kominfo ya. Anda menanggapinya seperti apa, Pak Usman Kansong? Memang sudah diklarifikasi kalau itu hoax, tapi kemudian klarifikasinya itulah yang seharusnya penting diterima oleh masyarakat kalau ini memang benar berita hoax gitu. Oh iya, setiap stempel hoax itu kita sebarkan secara masif kepada masyarakat, baik melalui website kominfo.go.id maupun lewat grup-grup WhatsApp. Jadi kita sebarkan, tujuannya 2 ya, selain menginformasikan kepada masyarakat bahwa itu adalah hoax, ini juga sebagai bentuk transparansi. Ya, jadi masyarakat juga bisa mengontrol kan, kalau ternyata misalnya ini, ya walaupun ini tidak pernah terjadi, itu ternyata bukan hoax begitu kan, masyarakat bisa kontrol begitu. Jadi kami selalu menginformasikan, menyebarluaskan stempel hoax itu kepada masyarakat baik melalui website maupun lewat grup WhatsApp ya, sudah ada timnya itu yang menyebarkan ke masyarakat begitu ya. Nah terkait dengan tadi yang disampaikan Bung Ismail Fahmi ya, memang pertama-tama sebetulnya untuk mencegah hoax ini peran platform sangat kita butuhkan ya. Sebagai contoh, menjelang Pilpres 2020 di Amerika Serikat, masyarakat sipil menemui Mark Zuckerberg, ya menemui beberapa CEO ataupun founder platform. Dan waktu itu para masyarakat sipil ini meminta platform memban akun Donald Trump karena pengalaman di 2016. Donald Trump ini kan doyan menyebarkan hoax untuk menyerang Hillary Clinton kan, dan kemudian platform itu memban akun Donald Trump ya, misalnya Twitter kemudian Facebook. Nah pendekatan ini saya kira bagus juga bila dilakukan oleh masyarakat sipil ya, sebab kalau pemerintah yang melakukan ini kan bisa muncul persepsi macam-macam, misalnya membungkam kebebasan berpendapat dan seterusnya begitu, ya kan? Jadi bisa dirasa nanti jangan-jangan malah berpihak ke salah satu paslon begitu ya? Nanti dianggap kita berpihak kepada salah satu paslon. Ini akan bagus kalau masyarakat sipil bertemulah dengan para platform ini yang ada di Indonesia ya untuk memberikan masukan. Ya, tetapi seperti Bawaslu ya, Bawaslu itu kan sudah menjalin MOU dengan TikTok misalnya, untuk memberikan satu katakanlah microsite bagi Bawaslu untuk mengkampanyekan pemilu damai, pemilu tanpa hoax. Nah ini juga sebetulnya dilakukan, tapi Bawaslu ini kan di luar pemerintah ya. Saya kira bagus sekali, tapi pemerintah juga melakukan berbagai pendekatan dengan para platform, tetapi pendekatannya ini yang kita lakukan, ayo bantu pemerintah mewujudkan, negara ini mewujudkan kampanye damai. Misalnya satu platform punya tagline sekarang ini bijak bersuara begitu. Nah ini pendekatan-pendekatan yang kami lakukan, pemerintah lakukan, ini bersifat positif begitu ya. Bukan meminta ban akun begitu ya. Tetapi kalau memang sudah terbukti dia ini menjadi tersangka, ya baru kemudian pemerintah, Kominfo dalam hal ini akan meminta platform untuk memban akun. Ya ini banyak sekali terjadi ya, tetapi memang sudah ada
ada langkah hukum yang dilakukan oleh Polri begitu kan. Nah, tapi itu kalau juga dalam konteks politik ini kita ya harus maksudnya ya hati-hati juga begitu. Jangan sampai kemudian muncul tuduhan menghambat kebebasan berekspresi misalnya begitu. Jadi kita tetap lakukan tapi pendekatan yang sifatnya positif kepada platform. Tetap dilakukan pendekatan yang bersifat positif kepada platform-platform Ya, itulah yang kemudian iya, kasus yang disampaikan Ismail Fahmi tadi itu kan terjadi ya di Jawa Timur ya. Itu ininya pembuat hoaxnya itu kan kemudian memang dijatakan tersangka oleh Polri dan kemudian Kominfo meminta YouTube untuk memban akunnya itu begitu. Oke. Nah tentu saja perlu ada langkah cepat, tidak hanya dari Kominfo tapi juga dari berbagai pihak. Salah satunya juga dari Bawaslu yang kemudian harus lebih cepat untuk dilakukan. Apalagi ini jelang pemilu, jangan sampai kemudian kalah start dengan buzzer yang kemudian juga semakin banyak apalagi menjelang Pilpres 2024, dan langkah apa nantinya yang akan terobosan apa yang nantinya akan menjadi inovasi dari Kominfo. Kita akan simak perbincangannya nanti, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana soal menangkal hoax apalagi menjelang Pilpres 2024. Jangan sampai kemudian trennya ini naik dibandingkan dengan 2019 pada Pilpres sebelumnya. Nah, butuh langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah. Apalagi bisa dikatakan buzzer ini akan semakin banyak, buzzer ini akan semakin pintar begitu Pak Usman. Bagaimana langkahnya? Ya, jadi kita pertama-tama itu tadi saya sampaikan ya, ada dua sebetulnya hal yang bisa mengurangi hoax ya, dalam hal ini hoax politik. Yang pertama adalah tanggung jawab ataupun kontribusi platform. Nah, yang kedua adalah lewat regulasi ya. Kalau tanggung jawab platform ini kan istilahnya voluntary regulation begitu, self regulation ya. Tentu ini ada batasnya karena itu harus ada regulasi dari negara, dari pemerintah begitu. Dalam hal ini kalau pemilu KPU ya, KPU ini bisa menciptakan PKPU ya untuk mengurangi namanya hoax tadi itu. Nah, platform ini betul-betul bertanggung jawab karena mereka punya mekanisme sendiri ya, yang kadang-kadang kalau kita coba masuk ke dalam situ mereka menolak ya. Contohnya publisher right lah. Kita ini kan ingin mengatur sebetulnya ya. Tadi yang disampaikan Bung Ismail Fahmi, motif ekonomi ini kan karena sistem mekanisme yang diciptakan oleh platform. Kalau diklik banyak, dia ditonton banyak, maka dia dapat duit banyak kan begitu. Maka dibuatlah konten-konten yang kira-kira akan clickbait begitu. Nah, berarti kan di sini mekanisme platform ini yang bisa mengurangi hoax. Nah, jadi saya kira mari kita sama-sama ya tuntut tanggung jawab platform, tuntut kontribusi platform untuk mengurangi hoax, dan pemerintah dalam hal tertentu, dalam tingkat tertentu, tadi seperti saya sampaikan sudah melakukan pendekatan dengan platform. Ya, dengan platform supaya mereka, ayo kita sama-sama mewujudkan pemilu yang damai. Yang kedua, regulasi. Kalau regulasi yang sudah tersedia kan ada Undang-Undang ITE misalnya begitu, ada PP 71 2019, ada peraturan Menkominfo nomor 5 tahun 2020 dan 2021 ya. Tetapi terkait spesifik pemilu ini KPU bisa mengeluarkan PKPU, peraturan KPU begitu, terkait dengan penggunaan media sosial untuk kampanye ya. Misalnya berapa banyak sih satu kandidat boleh memiliki akun misalnya begitu. Kemudian transparansi, penggunaan big data dan micro targeting misalnya. Kemudian juga platform juga harus ya paling nggak terbuka kepada KPU terkait dengan algoritmanya begitu misalnya ya. Tetapi apakah masih cukup waktu ini bagi KPU untuk menyusun regulasi-regulasi tersebut begitu? Oke, masih cukup waktu atau enggak? Karena pasti sudah sibuk ya. Betul, bahkan parpol juga harus, dan kandidat ini juga harus transparan. Tapi bisa nggak kemudian Kominfo ini masuk melalui Undang-Undang ITE bekerja sama dengan kepolisian soal untuk kemudian menjerat ini dengan Undang-Undang ITE, men-take down, bisa nggak masuk dari situ? Kalau memang sudah benar-benar akun ini sudah mengkhawatirkan begitu?
Iya, bisa saja kan undang-undang yang dipakai pertama pasti undang-undang pemilu ya, yang lex spesialis kan begitu. Ah, Kemudian bisa saja undang-undang yang lain, jungto istilahnya begitu, undang-undang ITE bisa dipakai. Dan dalam pemilu ini kan ada yang namanya Gakumdu, penegakan hukum terpadu, yang terdiri dari Bawaslu, Polri dan Kejaksaan. Nah, Kominfo tidak masuk di dalam sistem itu begitu loh, dalam Gakumdu. Tetapi kita bisa berkontribusi misalnya memberikan fakta-fakta, bukti-bukti ya bahwa seseorang katakanlah begitu satu peserta pemilu ini memang ya suka menebar hoax begitu kan. Dan menebar hoax itu termasuk pelanggaran undang-undang ITE begitu. Bisa saja seperti itu kita lakukan. Jadi aspek penegakan hukumnya kalau take down itu kan lebih ke mekanisme korektif ya. ah. Kita mengoreksi ya ini. Nah, yang namanya represif ya itu tadi penegakan hukum terpadu, Gakumdu pemilu itu. Oke, kita dari tadi berbicara soal bagaimana pencegahan, kemudian penindakannya akan seperti apa, men-take down segala macam. Tapi Pak Ismail, apa sih yang perlu kemudian diketahui oleh masyarakat? Perbedaan jenis-jenis informasi yang ini udah pasti hoax nih. Ada nggak ciri-ciri khususnya? Apakah ada bentuk yang tadi seperti Pak Ismail mengatakan ada kalimat breaking news atau seperti apa? Ada nggak ciri-ciri khusus yang biasa dilakukan oleh oknum-oknum ini yang penyebar hoax, buzzer-buzzer ini agar memilih bisa clickbait begitu? Yang juga perlu diantisipasi oleh kita sebagai warga. Oke, kalau kita perhatikan dua ya, hoax yang dibuat katakan mungkin oleh pendukung tim strategis. Mereka pasti berusaha untuk membuat secara seelegan mungkin ya, seelegan mungkin, tidak mudah kelihatan, karena ingin mempengaruhi opini publik melalui pesan-pesan yang tertutup ya. Tapi mereka akhirnya percaya. Tetapi hoax yang sifatnya untuk ekonomi tadi saya bilang tadi, seperti yang di dalam insert di Stanford Kominfo kan banyak sekali. Itu jelas sifatnya clickbait, ada breaking news, ditangkap, dan seterusnya. Gambar-gambarnya seperti real ada. Jadi mereka itu menggabungkan gambar real ya, supaya masyarakat percaya, ditambah dengan narasi yang sudah difabrikasi. Dengan judul-judul yang sifatnya bombastis. Karena kalau tidak bombastis, orang nggak tertarik untuk ngeklik. Gitu. Heboh, ditemukan, kemudian terbuka, dibuktikan, ditangkap. Lah. Itu sebagai contoh-contoh yang banyak digunakan. Dan akun-akun seperti ini kan sebetulnya banyak ya. Mungkin salah satu yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat. Tadi katakan Kominfo tidak, dan bagus juga ya, Kominfo tidak langsung kemudian take down karena persepsi negatif bisa muncul. Tapi kan ada kerjasama antara Kominfo dengan masyarakat sipil, dengan Mavindo dan media-media. Kita bisa supply dengan list akun-akun yang selama ini membuat hoax, dan memang ketika ada analisis untuk waktu yang lama, jelas mereka tidak terafiliasi kepada partai politik, benar niatnya adalah ekonomi, niatnya benar-benar untuk mendapatkan keuntungan dari iklan ya yang muncul untuk ekonomi, tapi dengan cara merusak itu masyarakat lewat informasi yang salah. Daftar ini kemudian disampaikan kepada platform. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa tuntut platform. Kita sudah bantu ini akun-akunnya, dan seterusnya. Tolong kamu berbuat. Nah, saya kira kerjasama banyak pihak itu bisa kita lakukan dengan cara seperti tadi. Ada satu lagi pelajaran yang menarik pada saat Pilpres 2019, Pak. Ketika debat Pilpres ya waktu itu kan muncul informasi yang benar dan yang tidak, data-data yang benar dan yang tidak disampaikan oleh kandidat itu. Dan salah satu yang potensial menjadi sumber untuk melakukan cek fakta itu adalah media. Waktu itu media berkumpul, mereka langsung ngecek pernyataan itu benar atau tidak. Dan di dalam peta jejaring media sosial yang saya gambarkan ya pakai drone itu, media itu ada di tengah. Masyarakat itu akhirnya mengkonsumsi informasi dari media. Ya, jadi ini sangat penting ketika ada informasi yang salah, tim media dengan Mavindo mereka segera membuat klarifikasi. Seperti ini sekarang sudah dilakukan, dan terus dilakukan dengan cara supaya masyarakat bisa langsung dapat informasi yang tepat. Di samping masyarakat itu diajarkannya bagaimana mendeteksi, di samping itu juga sekarang begitu banyak massa yang masih nggak tahu mereka gimana cara deteksi. Bahkan orang yang sudah pengalaman pun, kadang profesor, dokter, itu masih kemakan. Artinya tetap perlu yang namanya flagging, tagging, yang kemudian disebarkan luas oleh media itu untuk membantu mereka yang massa yang nggak tahu membedakan mana yang hoax dan bukan.
Oke, jadi sebenarnya siapa sih target market pasar penyebar hoax ini? Karena kalau misalkan kita gitu ya memang melek digital, kemudian melek juga literasi, kita akan mengecek ke media-media mainstream yang bisa dikatakan memang benar dan kredibel. Lalu bagaimana dengan target market pasar mereka sebenarnya? Dan bagaimana mengantisipasinya pula? Target marketnya ya saya kira kelihatan jelas kok, mereka yang emosional ya, ada hubungan emosi itu bisa jadi hubungannya karena urusan keagamaan ya. Jadi hoax keagamaan itu banyak. Dulu itu ada hoax pada saat pengumpulan donasi ya untuk Palestina. Ustadz Hadi Hidayat ditangkap karena menggelapkan 30 miliar. Wah, ada gitu. Dan itu di satu kanal dia bikin seperti itu lebih dari 10 gitu. Ustadz Hadi Hidayat ditangkap polisi. Dan ini kan fitnah yang luar biasa. Dan gambarnya diubah, diedit. Sekarang kan kita juga lihat juga. Ya mungkin tokoh politik siapa, kemudian lagi di rumah sakit, kemudian dengan bantuan artificial intelligence, mereka dengan mudah, tolong gabungkan foto ini tapi wajahnya diganti. Gitu. Sangat mudah sekali. Jadi fabrikasi, kalau zaman sebelum ada AI, mereka harus hanya teks saja, hanya cerita-cerita saja, judul dan isi. Sekarang fabrikasinya sudah dalam bentuk gambar, dimudahkan sekali. Dan seperti Pak Usman tadi ceritakan soal deepfake, ya, videonya nanti suatu saat bisa dimudah juga dimodifikasi. Tapi untuk deepfake ini mungkin masih sedikit, tapi modifikasi gambar ini sudah sangat dimudahkan. Jadi kelompok-kelompok yang mereka ada afiliasi dengan agama, dengan politik, dengan isu-isu tertentu yang mudah disulut informasinya, mereka adalah kandidat calon pasar yang sangat tinggi untuk melihat video itu. Oke, tapi Anda melihatnya untuk tren 2024 ini, apakah akan ada kenaikan, masih ada kenaikan di situ untuk penyebaran hoax dan SARA juga masih ada? Anda melihatnya seperti apa? Apakah justru akan lebih menurun dengan banyaknya kampanye-kampanye semacam ini yang dilakukan, apalagi masa kampanye di KPU sendiri dipersingkat begitu? Saya kira akan berjalan ya, karena motifnya ekonomi. Ya. Jadi ketika ada 3 kandidat, malah sebetulnya bahan untuk membuat hoax juga lebih banyak lagi. Ya. Kalau tadi cuma 2, ya sekarang ada 3. Ya. Mereka tinggal mainkan aja gambar-gambar itu. Dan pendukung satu dikasih hoax ini, mereka udah marah, kemudian nge-view, nge-share, dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi tantangan kita ya. Kira-kira motivasi apa lagi yang paling kuat kan sekarang, kecuali motivasi ekonomi. Motivasi ekonomi inilah yang kemudian mendorong orang dengan sangat serius membuat konten-konten itu. Sementara kita sendiri sibuk hanya untuk mengklarifikasi ya, setiap konten yang mereka buat. Produksinya sangat masif. Dan di sisi yang lain ini ada dilema juga ketika kita sampaikan bahwa ini hoax. Kemudian kita sebarkan, ternyata juga membantu menyebarkan juga. Orang akhirnya ngeklik sana, jadi view-nya makin meningkat juga. Jadi mereka senang juga di satu sisi. Jadi ini dilema juga. Oke, apa yang paling secara jangka pendek ya, karena ini sudah dekat sekali, yang bisa dilakukan menurut Anda untuk menekan, kalau 0 sampai 0 sekali kan mungkin tidak bisa begitu, paling nggak menekan secara signifikan dengan waktu yang begitu singkat? Saya kira sumbernya, Mbak. Sumbernya ini yang harus ditekan ya. Kalau dilihat motifnya, kalau memang mereka menyebarkan informasi motifnya karena politik, misalnya ini dari tim sukses ini dan itu, oke lah itu biarkan aja dulu. Kita main di sisi kontennya, kita flag bahwa ini benar atau tidak. Tapi kalau sudah clear sumbernya itu motifnya ekonomi, mereka nggak akan berhenti. Ini yang harus ditekan sumbernya. Kita buat listnya, kita kasih bukti-bukti yang kuat, kita sampaikan kepada platform, kerjasama antara Kominfo, masyarakat sipil ya, kemudian di situ ada Mavindo dan yang lain-lain, sampaikan inilah listnya, tolong di take down. Ya, Kominfo dari sisi policy, aturan kan, kemudian masyarakat sipil dari sisi membuat data-data berdasarkan trennya ini. Saya kira ini kalau dilakukan bisa sangat cepat meredam, karena sumbernya sendiri kan sudah dimatikan kalau gitu. Oke, Pak Usman, terakhir Pak Usman, apa yang ingin disampaikan, imbauan apa yang ingin disampaikan lagi-lagi untuk warga jelang Pilpres 2024, jangan sampai menggunakan telepon pintar, tapi lebih pintar teleponnya dibandingin orangnya gitu ya. Iya, jadi gini tadi, itu menarik. Lebih pintar telepon pintarnya daripada orangnya. Jadi sekarang ini ada pertandingan ya antara teknologi dengan demokrasi ini. Nah, jadi ya kita harus mengalahkan teknologi kalau demokrasinya mau maju. Dan teknologi itu pasti terkait dengan platform kan.
Jadi motif ekonomi itu tidak akan tersalurkan kalau platformnya tidak menyalurkan juga begitu. Jadi sekarang menurut saya kuncinya adalah di pendekatan kepada platform. Ya, supaya hoax itu tidak menyebar lewat platform. Kan sekarang diskusinya itu, teknologi gitu, platform. Jadi seheboh apapun motivasi orang secara ekonomi, dia tidak akan tersalurkan kalau platform punya kontribusi, punya tanggung jawab dalam mewujudkan pemilu damai. Nah, karena itu mari sama-sama kita ajak platform ya untuk mewujudkan pemilu di Indonesia yang damai begitu, yang jujur, adil, dan sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang memang kita harapkan bisa membawa Indonesia pada kemajuan, pada kesejahteraan. Oke, dan untuk pengguna media sosialnya seperti apa? Ya, kalau pengguna media sosial ini kan kita lakukan literasi digital ya. Tapi yang menarik ini soal target. Kemarin saya ke Solo ya, dan sempat ke eventnya Mavindo. Nah, Mavindo ini melakukan literasi digital kepada senior citizen, kepada orang-orang tua. Ya, ini menarik. Kenapa? Memang biasanya yang lebih percaya dengan hoax itu adalah orang-orang tua. Orang-orang tua, iya. Iya, jadi orang-orang tua yang tidak kritis. Ya, ada penelitian di Amerika, ternyata polarisasi itu terjadi pada pemilih tua, bukan pemilih muda. Nah, mereka ini umumnya menerima hoax ini lewat aplikasi tertutup atau private application ya, misalnya WhatsApp keluarga begitu. Nah, karena itu Mavindo melakukan literasi digital itu kepada orang-orang tua begitu. Ini sangat menarik ya. Tetapi kalau Kominfo juga melakukan literasi digital kepada semua kalangan, termasuk kepada anak-anak muda. Apalagi pemilih muda sekarang ini kan hampir 60% ya. Iya, lebih cerdas pastinya ya. Tapi itu ya, fakta loh, bener loh Pak Usman. Orang tua pasti, orang tua saya misalkan, ini Dis bener nggak ini berita ini? Kalau saya pasti sebagai anak pasti enggak, itu nggak bener. Langsung ke media mainstreamnya, ini yang benar segala macam. Tapi bagaimana dengan orang tua yang lain begitu kan? Itu yang kemudian harus di literasi digitalnya harus lebih ditingkatkan ya Pak Usman ya. Baik. Iya, betul. Baik, tentu saja harus dipilih betul bagaimana informasi yang benar dan juga mana informasi yang berita bohong. Terima kasih informasinya, sudah ada Ismail Fahmi. Pak Ismail, terima kasih, dan juga ada Pak Usman Kansong juga telah bergabung bersama kami. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih.